Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya N. Karsono SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bekasi. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 Forum Berbagi Aksi Nyata tentang Budaya Positif. Perkenalkan, CGP Angkatan 7, nama N. Karsono SPD, PP Ibu Yopi Sopianti SPD, dan fasilitator Bapak Padlan Padilah MPDI. Aksi nyata yaitu budaya positif. Dari aksi nyata ini ada beberapa poin yang akan disampaikan. Yang pertama tentang kesepakatan kelas dengan murid. Yang kedua, webinar pengimbasan budaya positif kepada teman sejawat. Yang ketiga, tanggapan dari murid tentang budaya positif. Latar belakang. Di zaman sekarang ini, fenomena krisis karakter yang muncul di negeri ini semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari generasi muda sekarang mengikuti tren budaya dari luar tanpa mengkaji ulang terlebih dahulu. Kemajuan teknologi yang pesat memberikan dampak terhadap perkembangan karakter anak. Untuk itu, kita sebagai pendidik perlu menerapkan kembali budaya positif pada anak di lingkungan sekolah agar nantinya mereka mampu menyaring dampak negatif dari budaya luar. Dalam menciptakan budaya positif, guru tentunya harus bekerja sama dengan warga sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan juga murid, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar. Adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan masyarakat dapat menjalankan budaya positif, dapat menciptakan karakter murid yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Deskripsi aksi nyata. Aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas yang berpihak kepada murid. Yang kedua, pengimbasan melalui diseminasi segitiga restitusi, yaitu tentang budaya positif kepada teman-teman sejawat, diawali mengkomunikasikan kepada kepala sekolah sehubungan dengan kegiatan berkolaborasi teman sejawat dan murid. Yang ketiga, budaya positif di sekolah. Sebagai calon guru penggerak, saya harus mengambil langkah-langkah nyata untuk ke arah perubahan yang lebih baik. Sebagai aktualisasi dari pengimbasan ini, saya akan menyampaikan diseminasi kepada teman-teman di komunitas KKG guru kelas, baik kelas tinggi maupun kelas rendah di SDN Bintara 2, agar budaya positif ini menjadi peserta yang mandiri, kreatif, inovatif dalam proses pembelajaran. Tujuan. Yang pertama, mendidik murid untuk melakukan pembiasan budaya positif di sekolah. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab dan disiplin. 3. Mengembangkan inisiatif yang tinggi pada setiap murid. Keempat, menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Diharapkan dengan pembiasaan positif tersebut dapat diterapkan baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungannya masing-masing. Tolok ukur. Yang pertama, mematuhi tata tertib di sekolah. 2. Mewujudkan murid yang memiliki karakter nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia sebagai bentuk budaya positif di sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan minggu ketiga bulan Desember 2022, yaitu yang pertama pengenalan budaya positif, membuat kesepakatan kelas dengan murid. Yang kedua, mengimbaskan dengan cara diseminasi kepada teman-teman guru. Dan yang ketiga, tanggapan murid. Dukungan yang dibutuhkan untuk kelancaran tindakan aksi nyata yang dilakukan
di sekolah tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, yaitu kepala sekolah, rekan-rekan guru, murid, dan orang tua, serta sarana dan prasarana sekolah. Hasil aksi nyata. Kegiatan aksi nyata melalui menyusun kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, membuat murid merasa lebih percaya diri karena merasa menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di kelasnya. Rekan guru kelas antusias merasa ingin membuat kesepakatan kelas berpihak kepada murid dan guru. Penilaian tata sopan santun. Nah, itu Berikut yang Bapak harapkan kegiatan ini dari pembuatan pembelajaran Merdeka penyusunan Belajar. keyakinan kelas. Kalian harus memiliki sikap yang memiliki budaya positif. Disiplin. Disiplin saja dulu. Disiplin waktu, disiplin belajar. Disiplin tidak pernah tidak hadir kalau tidak sakit. Kalau sakit boleh, nggak usah hadir ke sekolah. Tapi kalau memang tidak sakit, tidak ada keperluan yang sifatnya mendesak, wajib datang ke sekolah. Jangan belang betong. Tahu belang betong? Hari ini sekolah, lusa enggak, lusa lagi sekolah, lusanya lagi enggak. Ada contoh kan teman kita, nggak usah disebutin namanya, banyak. Kalau sakit nggak masalah, karena tidak semua orang mau sakit. Mau nggak sakit? Enggak kan, nggak ada yang mau. Kalau sakit itu berarti anugerah dari Allah supaya kita lebih disiplin dalam menjaga kesehatan. Coba kira-kira bisa sakit panas kenapa? Penilaian tata sopan santun. Nah, itu yang Bapak harapkan ini dari pembelajaran Merdeka Belajar. Kalian harus memiliki sikap yang memiliki budaya positif. Disiplin. Disiplin saja dulu. Disiplin waktu, disiplin belajar. Disiplin tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Berikutnya Hairul adalah Zulkarnain. beberapa tanggapan Budaya dari positif yang saya rasakan tentang apel upacara bendera setiap hari Senin. Menjaga kebersihan kelas 6A dengan kompak. Buat Pak Nano, terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang Bapak berikan. Pokoknya Pak Nano oke deh. Assalamualaikum. Nama saya Satria Dewi Musafa. Tanggapan saya atas perilaku budaya positif yang sudah dilaksanakan adalah membuat kepribadian saya menjadi disiplin, saling menghormati satu sama lain, ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih buat Pak Nano sudah mengajarkan kami banyak hal. Semoga ilmu yang diberikan Pak Nano bermanfaat bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid J. Prasetya dari kelas 6A. Tanggapan saya terhadap perilaku budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah sudah sangat baik, namun kurang sempurna di mana anak-anak sudah mengerti dan paham cara menghormati guru dan teman, yaitu dengan memberi salam serta cium tangan kepada Pak Guru dan Bu Guru, dan juga saling menyapa kepada teman. Kurang sempurnanya yaitu di mana istirahat telah selesai, anak-anak masih ada yang di luar serta masih ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kesan saya selama duduk di kelas 6A dari awal hingga sekarang, saya merasa senang dan nyaman karena suasana belajar yang diciptakan Pak Guru itu terkesan serius tetapi santai dan membuat kita semua tidak merasa tegang ketika belajar. Pesan saya agar Pak Guru tetap menjadi pribadi yang baik, ramah, dan menjadi guru yang difavoritkan serta disenangi murid-muridnya. Pak Nano is the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nano. Nama saya Muhammad Rehan Parabi. Tanggapan Rafa atas perilaku budaya positif yang sudah dilaksanakan di kelas, apa yo? Contohnya berbaris sebelum jam pelajaran masuk itu membuat murid-murid tambah tertib dan semangat belajarnya. Dan juga kita berdoa sebelum belajar itu mengingatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan dibentuknya kursi berbentuk kotak seperti itu membuat murid-murid tambah mudah
mudah untuk berkomunikasi dengan teman yang lain dan akan lebih dekat dengan teman yang lain. Dan itu membuat murid-murid semua makin bersemangat untuk belajar di kelas 6. Terus tanggapan Rafa, kesan dan pesan belajar sama Pak Guru apa, ayo? Seru. Seru dan menyenangkan belajar sama Pak Nano. Kalau belajar sama Pak Nano itu, Pak Nano tuh baik, sabar dalam menghadapi kelas 6 ini. Terus kakak udah mau lulus, ntar nggak ketemu Pak Nano gimana? Saya kalau udah lulus, saya bakal kangen banget sama Pak Nano ya, karena Pak Nano adalah sosok yang sudah mengajari kita semua dari bulan Mei sampai Nanti lulus. Sampai lulus kita semua gak bakal lupain Pak Nano. Terus pesan buat Pak Nano apa? Pesan buat Pak Nano, semoga Pak Nano sehat selalu dan semangat untuk mengajar kelas 6 yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Nano sudah mengajarkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nano. Nama saya Muhammad. Berikutnya pelaksanaan. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang ada di lingkungan kelas dan SDN Bintara 2. Mohon izin saya menyampaikan atas tugas yang diberikan dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2022, yang mana setiap PGP wajib menyampaikan kegiatan budaya positif yang dilakukan di sekolahnya masing-masing. Dalam situasi kesibukan yang luar biasa, Bapak Ibu, di mana sekarang sedang sibuk-sibuknya mengolah nilai untuk raport, tapi alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir dalam kegiatan diseminasi pada hari ini. Yang akan saya sampaikan yaitu tentang budaya positif, yaitu studi kasus segitiga restitusi. Yang menjadi pokok pikiran dalam kesempatan ini, yang pertama budaya positif di kelas dan di sekolah, kemudian menggali perilaku yang dilakukan siswa khususnya yang melakukan kesalahan, dan yang ketiganya sikap saling menghormati dan menghargai. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita baru mengenal apa sih yang disebut dengan segitiga restitusi. Pengertian dari segitiga restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, barang tentu kita pasti ya di setiap kelas mengalami yang namanya siswa ada kesalahan, baik kesalahan yang sifatnya sedikit, kesalahan yang sifatnya sedang, maupun kesalahan yang sifatnya besar dan memerlukan penanganan khusus. Nah, dari perbaikannya itu akan merubah karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya atau kelasnya. Dalam proses segitiga restitusi ini diawali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali hal-hal yang menjadi penyebab. Pasti ada penyebabnya kenapa anak itu bisa melakukan kesalahan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Lalu konsekuensi apa yang diberikan kepada anak itu ketika melakukan kesalahan. Segitiga restitusi ini ada tahapannya, di mana guru harus memberikan pertanyaan yang menguatkan murid. Jadi di sini kita selalu berpusat kepada murid. Kita tidak boleh yang namanya menyalahkan murid. Nah, di aturan Kemendikbud yang sekarang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran kita sekarang berpusat kepada murid. Jadi kan identitas ini perlu dilakukan, itu misalnya dengan cara kita memberikan penguatan dulu kepada anak. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan, kamu begini, kamu begitu, nggak boleh. Jadi aturannya kita stabilkan dulu perilakunya. Misalnya dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mengapa kamu melakukan itu?
Jadi misalnya kita angkat dulu itu siswa, murid kita itu yang melakukan kesalahannya. Kemudian kita perkuat kembali bahwa kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Jadi memang betul-betul murid itu hanya seperti di anak emaskan. Jadi kita guru itu betul-betul menuntun kepada siswa, baik siswa yang melakukan kesalahan maupun yang tidak, kita harus selalu memperhatikan mereka. Kemudian langkah yang kedua, tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ketika siswa melakukan kesalahan, kita sudah mengidentifikasinya, baru kita validasi tindakan yang salahnya. Bisa dilakukan dengan cara, misalnya ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, biasanya siswa itu melakukan kesalahan itu ada sesuatu yang dia inginkan. Misalnya ketika kita sedang berada di dalam kelas, lalu kelas ribut, kelas ada anak yang berantem dan lain sebagainya, berarti di situ ada sesuatu yang anak inginkan. Nah, sehingga kita perlu validasi. Nah, di dalam validasi ini kita bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan ada anak yang sampai berantem. Nah, kita tanya, kenapa bisa sampai berantem? Alasannya kenapa? Kenapa itu bisa dilakukan? Padahal seharusnya tidak. Nah, baru yang ketiga, menyampaikan keyakinan. Nah, di dalam menyampaikan keyakinan ini, baru kita melakukan tindakan, tapi tahapannya mulai dari bukan hukuman, ya. Jadi kita pemberian konsekuensi kepada anak. Ketika anak mau melakukan sesuatu di dalam kelas, nah kita membuat dulu yang namanya kesepakatan dengan siswa. Misalnya, anak-anak boleh keluar kelas selama pembelajaran hanya 3 kali, misalnya 3 kali keluar kelas. Misalkan ada yang mau pipis dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita lakukan kesepakatan tersebut. Nah, ketika anak melanggar janjinya, melanggar kesepakatan itu, baru kita berikan konsekuensi, bukan hukuman. Yang namanya konsekuensi. Ketika melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Nah, hasil kesepakatan di kelas itu. Kalau sepakatnya anak-anak, gimana nih sepakatnya kalau ada anak yang keluar masuknya lebih dari 3 kali? Pasti anak akan menjawab, ya inilah, itulah. Nah, ini kesepakatan itu yang menjadi dasar untuk diberikan konsekuensi kepada siswa yang melanggar itu. Misalnya, saya ada punya murid si Satria Alpariji, udah dalam sehari itu bisa 10 kali keluar. Pak, alasan pipis, Pak, pipis. Nah, akhirnya dari perilaku itu akhirnya kita ada restitusi yang dilakukan, yaitu menyampaikan keyakinan kepada anak bahwa ketika kita melakukan kesalahan ada konsekuensinya. Alhamdulillah ada perubahan sikap sehingga anak itu mengurangi yang tadinya 10 menjadi turun 6 kali, turun lagi menjadi maksimalnya 3 kali. Inginkan di dalam kelas terlebih dahulu ketika kita mau proses belajar mengajar dengan siswa melakukan keyakinan kelas dulu, yaitu kita membuat kesepakatan dengan siswa tata tertib kelas. 1, ketika melakukan kesalahan ini apa konsekuensinya. 2, melakukan ini apa konsekuensinya. Jadi kita tidak memberikan hukuman, tapi memberikan konsekuensi jika si siswa itu melakukan kesalahan, baru dari kesepakatan itu dilakukan pemberian bukan hukuman namanya, tapi konsekuensi. Kalau hukuman itu kan langsung menjustis bahwa anak itu salah. Tapi ketika kita memberikan konsekuensi, itu adalah buah dari dia atau anak tersebut tidak mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, itu pemaparan materi tentang bagaimana sikap kita ketika berada di dalam kelas, ketika kita ingin membuat suasana kelas menjadi suasana yang berbudaya positif. Atas segala perhatiannya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.